Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada bab 13, penilaian dan pengambilan keputusan. Mengambil keputusan dapat mempengaruhi hidup Anda dan terjadi setiap harinya. Pelajari bagaimana memutuskan sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang memuaskan. Di sini Jason menuliskan kapan Anda harus mengambil keputusan. Jadilah proaktif. Pertama, problem ataupun masalah. Yang kedua, objektif. Jelas tujuannya, tujuan pengambilan keputusan tersebut. Apa tujuan akhirnya? Yang ketiga, ada alternatif. Anda membuat pilihan alternatif, keputusan alternatif. Kemudian ada C, konsekuensi, akibat. Dalam mengambil sebuah keputusan ini, tentu kita harus benar-benar mengetahui apa yang menjadi penyebab masalah. Akar masalahnya apa? Masalah yang sebenarnya apa? Apa penyebab masalah itu timbul? Siapa yang menyebabkannya? Di mana kejadiannya masalah ini? Kemudian bagaimana menyelesaikannya. Ini adalah sudut pandang kita terhadap suatu masalah. Kemudian tujuan penyelesaiannya. Ada objektif. Objektif ini Anda harus fair mengambil keputusan ini bukan karena hanya sekedar mengambil keputusan ataupun keputusan jangka pendek, tetapi harus mempertimbangkan semua aspek permasalahan yang ada. Kemudian ada alternatif. Anda harus memikirkan alternatif lain jika keputusan yang Anda ambil ini kurang tepat ataupun tidak tidak tepat. Tetapi Anda harus menyiapkan alternatif jawaban atas problem tersebut. Kemudian konsekuensi. Masing-masing keputusan ada plus minusnya. Tentu Anda harus siap dengan konsekuensi yang terjadi. Baik berdasarkan keputusan yang pertama ada konsekuensinya, keputusan alternatif juga ada konsekuensinya. Sehingga Anda harus memilih di antara keputusan ini mana yang terbaik. Ini sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada halaman 126, Jason membuat tabel trade-offs. Ada 3 pilihan mobil, masing-masing diberi indikator ataupun parameter penilaian, antara lain kenyamanan, keleluasaan, daya tarik, odometer, kondisi, dan harga. Ada 6 parameter ataupun indikator yang ditetapkan untuk menilai sebuah mobil atau membandingkan beberapa mobil. Kalau kita lihat di sini, dalam menyelesaikan suatu permasalahan ataupun mengambil keputusan, Anda harus mampu menyusun parameter-parameter ini. Di sini Jason membuat 6 parameter. Tentu untuk permasalahan yang lain, Anda harus tepat menentukan parameter-parameter apa
yang menjadi tolak ukur penilaian dalam mengambil keputusan. Tidak semudah ini kita lihat mobil. Nah, kalau kita suruh orang lain membuat tabel ini, belum tentu dia membuat 6 parameter. Nah, ada yang 7, ada yang 4, ada yang 5. Nah, tentu disinilah kejelian kita memandang masalah itu yang disebut dengan tujuan ataupun objektif. Nah, berdasarkan proek tadi. Nah, problem, objektif, alternatif, dan konsekuensi. Jadi unsur-unsur proek tadi itulah yang masuk dalam parameter. Nah, sehingga ketika Anda memilih berdasarkan poin-poin tadi, Anda dapat menjadikannya sebagai panduan. Nah, kita contohkan kenyamanan mobil 1 nilai 3, mobil 2 nilai 3, mobil 3 nilai 2. Nah, keleluasaan, longgar atau tidak, mobil 1 2, mobil 2 3, mobil 3 2. Daya tarik, mobil 1 2, mobil 2 3, mobil 3 3, dan seterusnya ke bawah. Di sini kita untuk faktor kenyamanan kita punya pilihan mobil 1 dan mobil 2. Untuk kelonggaran, keleluasaan kita pilihan mobil 2. Nah, untuk daya tarik kita punya mobil 2 dan mobil 3. Nah, dalam hal ini kita mengambil keputusan harus berdasarkan kepentingan, tujuan, bukan berdasarkan nilai total. Kalau kita lihat nilai total, tentu mobil 3 yang paling tinggi poinnya, tetapi harganya paling tinggi. Nah, kalau berdasarkan harga, kita mengambil sesuai kemampuan dana. Nah, yang paling murah itu mobil 2, yang menengah itu mobil 1, namun agak sempit dan daya penampilan kurang. Nah, disinilah kita diajari untuk memilih berbagai alternatif pilihan, sehingga dalam penentuan mobil yang kita pilih ini bukan berdasarkan pandangan kosong atau tidak berdasarkan alasan. Jadi inilah kita dilatih untuk membuat tabel penilaian yang memuat unsur-unsur parameter-parameter penilaian yang menjadi tujuan pemilihan. Demikian, terima kasih. Kita lanjut di halaman 127. Berlatih menjadikan Anda permanen. Sebagai contoh, memegang stick golf baru, latihan mengayun 100 kali terasa aneh pada awalnya, tetapi itu akan menjadi natural setelahnya. Setelah terbiasa, kita akan merasakan itu adalah sesuatu yang mudah. Modal yang terbaik untuk membantu Anda lebih baik dalam mengambil keputusan adalah dengan latihan, fokus, dan berlatih. Sebagai contoh, keputusan yang diambil secara kelompok tentunya biasanya lebih baik karena melibatkan banyak orang, melibatkan banyak pemikiran, banyak pertimbangan, banyak masukan. Inilah kalau dia diambil berkelompok dengan jumlah idealnya satu tim 4 sampai dengan 6 orang. Tetapi awas terjebak dalam perangkap keputusan. Dalam mengambil keputusan ada perangkap-perangkap pola pikir yang akan menjebak kita dalam suatu keputusan. Misalnya tidak dilalui dengan proses yang sederhana, tidak kuat dan tidak memberi penilaian. Ini tentu hanya pandangan segelintir orang karena tidak menyerap semua aspirasi, masukan, pengalaman, pandangan dari orang-orang yang terkait mampu menyelesaikan masalah itu. Kemudian buru-buru dalam menyelesaikan sebuah masalah biasanya berakhir dengan menyelesaikan masalah yang salah,
bukan masalah yang sebenarnya yang diselesaikan, tetapi menyelesaikan masalah yang salah. Akhirnya yang baik pun bisa jadi salah. Kesalahan makin bertambah. Kemudian kita harus spesifik, mengartikulasikan semua kepentingan, semua pendapat. Kemudian dievaluasi pemicu dalam mengambil keputusan. Itu sebagai perangkap-perangkap. Hal yang membuat Anda menyadari adanya sebuah problem adalah kita lanjut di halaman 127, berlatih menjadikan Anda permanen. Sebagai contoh, memegang stick golf baru, latihan mengayun 100 kali, terasa aneh pada awalnya, tetapi itu akan menjadi natural setelahnya. Setelah terbiasa, kita akan merasakan itu adalah sesuatu yang mudah. Model yang terbaik untuk membantu Anda lebih baik dalam mengambil keputusan adalah dengan latihan, fokus, dan berlatih. Sebagai contoh, keputusan yang diambil secara kelompok tentunya biasanya lebih baik karena melibatkan banyak orang, melibatkan banyak pemikiran, banyak pertimbangan, banyak masukan. Inilah kalau dia diambil berkelompok dengan jumlah idealnya satu tim 4 sampai dengan 6 orang. Tetapi awas terjebak dalam perangkap keputusan. Dalam mengambil keputusan ada perangkap-perangkap pola pikir yang akan menjebak kita dalam suatu keputusan. Misalnya tidak dilalui dengan proses yang sederhana, tidak kuat dan tidak memberi penilaian. Ini tentu hanya pandangan segelintir orang karena tidak menyerap semua aspirasi, masukan, pengalaman, pandangan dari orang-orang yang terkait mampu menyelesaikan masalah itu. Kemudian buru-buru dalam menyelesaikan sebuah masalah biasanya berakhir dengan menyelesaikan masalah yang salah, bukan masalah yang sebenarnya yang diselesaikan, tetapi menyelesaikan masalah yang salah. Akhirnya yang baik pun bisa jadi salah. Kesalahan makin bertambah. Kemudian kita harus spesifik, mengartikulasikan semua kepentingan, semua pendapat. Kemudian dievaluasi pemicu dalam mengambil keputusan. Itu sebagai perangkap-perangkap. Kita lanjut pada halaman 129, kerangka penilaian. Melihat situasi dengan banyak perspektif, sudut pandang. Anda harus mengetahui sudut pandang Anda dan harus mengetahui sudut pandang orang lain, perspektif versi orang lain. Agar kita mengetahui perbedaan sudut pandang ini, kita memahami sudut pandang kita dahulu. Kemudian cobalah mengartikan bagaimana orang melihat masalah itu. Itulah versi sudut pandang orang lain. Anda jangan memaksakan perspektif Anda kepada orang lain, tetapi cobalah memahami apa yang diinginkan orang lain. Itulah perspektif dia. Ketika Anda mengerti akan keinginan orang lain, sudut pandang orang lain dari sisi mana, ada yang dari sisi keuntungan, ada yang dari sisi manfaat bagi orang lain jangka panjang, ada yang hanya keuntungan jangka pendek, ada yang perspektifnya hanya lokal, ada yang perspektifnya internasional. Tentu di sini Anda harus memahami ini dari berbagai sudut pandang.
Nah, sebagai contoh, ada cara berpikir sistem pertama itu cepat dan tidak mau repot. Nah, yang kedua, penuh pemikiran, menghabiskan banyak energi. Nah, ini yang sering berbahaya itu yang sistem pertama, cepat dan tidak mau repot. Nah, tetapi ini sering mengindahkan, tidak mendengarkan, tidak mau tahu dengan pendapat orang lain, perspektif orang lain, sudut pandang orang lain, kerangka penilaian cara berpikir orang lain. Nah, sistem yang kedua, penuh pemikiran, menghabiskan banyak energi karena kita harus berusaha memahami apa keinginan orang lain dan mengkombinasikannya, mengadaptasikannya, memasukkannya ke dalam pemikiran kita, menyesuaikannya sehingga timbul suatu keputusan yang sepadan ataupun win-win solution ataupun pilihan keputusan yang paling tepat. Nah, itu saja. Terima kasih. Kita lanjut pada halaman 131, heuristik dan prasangka. Apa yang dimaksud dengan heuristik adalah menemukan solusi dalam waktu yang singkat. Di sini ya dia bagi dalam 6 macam teori. Nah, teori pertama, heuristik ketersediaan. Apa yang dimaksud dengan heuristik ketersediaan adalah sebuah bias kognitif yang dapat mempengaruhi penilaian kita terhadap kemungkinan suatu peristiwa. Memahami heuristik ketersediaan dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih rasional dan menghindari bias dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Dicontohkan di sini, orang mendasarkan prediksinya pada seberapa mudah contoh bisa dihadirkan oleh pemikiran. Nah, orang akan mendasarkan prediksinya kepada seberapa mudah contoh bisa dihadirkan oleh pemikiran. Bisa dibayangkan, bisa diterima akal untuk jadi contoh, sehingga ada dasar prediksi dia dalam mengambil kesimpulan. Di sini ada primasi, keunggulan, bertumpu pada keterangan awal. Apa saja fakta-fakta yang bisa ditarik atau disediakan informasi pendukung tentang permasalahan itu. Yang kedua ada regensi, kebaruan. Nah, bertumpu pada keterangan sekarang, data update, data-data yang faktual, data-data yang real time, situasi terkini. Nah, inilah yang dimaksud dengan regensi. Resensi, kebaruan. Nah, kemudian ada surrogation, keterwakilan, pengukuran menjadi strategi. Nah, artinya dari keunggulan dan data faktual, kebaruan, resensi, tentu ini akan mengambil suatu data statistik ataupun indikator yang terukur yang menjadi parameter, sehingga strateginya adalah sehingga tolak ukur inilah yang menjadi strategi dalam pengambilan keputusan. Itu yang dimaksud dengan heuristik ketersediaan. Kemudian ada keterwakilan heuristik. Heuristik keterwakilan. Orang menilai kemungkinan dari sebuah peristiwa yang terjadi dan menyamaratakannya dengan data. Satu contoh, kekeliruan para penjudi adalah karena data sering muncul
dia akan mengira yang muncul akan sama seperti berikutnya. Nah, jadi faktor kesamaan data yang muncul ini memicu dia untuk menyimpulkan bahwa data yang akan datang itu adalah data yang sama. Nah, kemudian ada pengabaian tingkat dasar. Di sini ini kita membahas bagaimana kekeliruan berpikir, kesalahan-kesalahan berpikir yang mungkin terjadi dalam pengambilan keputusan. Orang menilai kemungkinan dari peristiwa tanpa memperhatikan kemungkinan tingkat dasar. Ini yang disebut dengan pengabaian tingkat dasar. Orang sering melihat kesimpulan ataupun yang muncul di permukaan tanpa mengetahui latar belakang apa penyebab akar masalah. Nah, kemudian ada kesalahan berpikir. Kita selalu berpikir acak dan selalu acak, padahal kita salah dalam berpikir demikian. Karena kita sering melihat sesuatu yang acak, lalu kita membuat suatu keputusan yang acak, padahal tidak semestinya begitu. Nah, inilah yang membuat kita itu salah dalam berpikir. Kemudian ada ilusi dan korelasi tidak terlihat. Korelasi semu atau korelasi ilusi. Kita lihat ini angka 1, 19, 152, kemudian 19, kemudian 107. Kita coba mengkait-kaitkan atau mengambil pola dari angka-angka ini. Padahal tidak dapat atau menghilangkan sesuatu yang seharusnya ada. Kita berusaha mencari kaitannya, korelasinya, padahal mereka tidak mempunyai hubungan. Bahkan kita terkadang menghilangkan sesuatu yang seharusnya ada. Kita lanjut kepada halaman 133, ada teori prospek. Manusia cenderung sensitif pada kerugian. Mereka cenderung menghindari kerugian ketimbang mendapatkan keuntungan ataupun pendapatan. Di sini ada dijelaskan loss aversion. Lebih mengarah menghindari rugi ketimbang mencari untung. Inilah sifat dasar manusia. Ia sangat takut akan rugi sehingga ia berhenti investasi untuk mencari keuntungan. Kemudian ada efek disposisi. Menahan saham yang jatuh ketimbang melepas saham yang tengah tinggi, yang sedang tinggi. Sebagai contoh, ketika saham itu rendah, dia enggan menjualnya. Namun ketika saham tinggi, juga dia enggan menjualnya, tetapi dia lebih menahan saham yang jatuh ketimbang menjual saham yang tinggi. Artinya dia dalam posisi ini lebih tidak mau kelihatan rugi dengan menahan saham tidak menjualnya, tetapi dia lebih cenderung tidak menjual saham ketika tinggi karena dia menganggap itu sebuah kekayaan. Dia tidak mau mengambil keuntungan dari ketika harga saham tinggi. Kemudian ada pertimbangan keadilan. Manusia membuat keputusan ekonomi irasional untuk menghindari ketidakadilan. Manusia itu mau rugi dengan gumpalan yang besar untuk menghindari kehilangan gumpalan yang kecil seperti yang digambarkan oleh Jason. Manusia itu rela mengeluarkan keputusan yang irasional, yang tidak masuk akal
untuk menghindari ketidakadilan yang dianggap ketidakadilan, sesuatu yang kecil. Nah, inilah sifat-sifat manusia yang harus kita kenal dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian ada efek framing. Cara sebuah masalah dibingkai menentukan hasil. Framing adalah menyajikan informasi, data yang mempengaruhi pendapat orang lain agar ia mengambil keputusan, kesimpulan berdasarkan data-data yang kita berikan atau mengarahkan mereka kepada sebuah sudut pandang yang kita inginkan. Pada halaman 134, Jason menggambarkan sebuah teori patokan dan ketidakpuasan. Ketika mengambil keputusan, manusia cenderung mengandalkan pada sebuah nilai yang sudah ada, yang dipatok. Anchoring. Nah, padahal anchoring ini sebenarnya juga acak. Tidak ada yang pasti. Tetapi manusia membutuhkan sebuah patokan sebagai tolak ukur dalam bekerja, mengambil keputusan. Di sini Jason menyebut sebuah istilah kutukan pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini memberi suatu landasan berpikir agar manusia itu yakin, percaya apa yang ia kerjakan itu sudah pada jalurnya ataupun benar. Sehingga manusia selalu susah bertindak sebelum mendapat keterangan sesudahnya. Ia akan susah bertindak berikutnya apabila pekerjaan yang dia buat pertama itu belum ada keterangan, belum dapat komentar ataupun belum dapat tanggapan. Inilah yang disebut sebagai suatu keraguan. Manusia selalu susah bertindak sebelum mendapat keterangan sesudahnya. Ia sangat mengharapkan keterangan sesudah dia bertindak untuk melanjutkan tindakan berikutnya. Nah, inilah yang disebut dengan kutukan pengetahuan. Sangat berdasarkan teori ataupun ilmu. Nah, yang kedua, ada bias pandangan ke belakang. Manusia tidak cukup baik mengingat situasi tak pasti yang muncul sebelum ada kepastian. Manusia itu sangat tidak nyaman di situasi yang tidak pasti. Sehingga manusia-manusia itu sangat cenderung mengharapkan sebuah kepastian. Bias pandangan ke belakang. Manusia tidak cukup baik mengingat situasi tak pasti yang muncul sebelum ada kepastian. Manusia itu akan merasa tidak pasti, akan selalu merasa tidak pasti sebelum ada kepastian, sebelum ada keputusan. Dia akan selalu bimbang, selalu ragu. Yang ketujuh, ada terlalu percaya diri, over confidence. Manusia sering terlalu percaya diri dalam prediksinya. Sebagai contoh, seorang jenderal sangat percaya 99% bahwa mereka tidak dapat menembak seekor gajah yang besar sekalipun dalam jarak sekian jauh ini. Tetapi kenyataannya, Jenderal John tertembak kepalanya oleh seorang penembak jitu. Tetapi sebelum ia tertembak kepalanya, dia selalu percaya bahwa tidak seorang pun mampu menembak seekor gajah sejauh itu. Nah, inilah over confidence, terlalu percaya diri yang tidak pada tempatnya. Demikian, terima kasih. Pada halaman 135, Jason menjabarkan teori yang ke-8 adalah pembenaran keyakinan. Manusia itu cenderung mengevaluasi bukti untuk membenarkan keyakinannya. Nah, ilustrasinya berandai-andai. Manusia itu membentuk kepercayaan berdasarkan apa yang mereka sukai
bukan apa melihat data yang relevan atau melihat data yang relevan, tetapi mereka lebih cenderung lebih percaya kepada apa yang mereka sukai. Inilah kelemahan manusia. Dia cenderung dengan matanya, dengan perasaannya, bukan dengan akal sehat atau dengan analisisnya. Kemudian ada bias konfirmasi. Manusia mencari penguatan untuk hipotesisnya dan menolak bukti yang berlawanan. Ada kecenderungan manusia itu akan menguatkan hipotesisnya, dugaannya, dengan cara menolak bukti yang berlawanan. Ini sering membuat kita buta atau gelap mata karena kita terlalu ambisi atau hipotesis kita tidak berdasar, sehingga kita terlalu mudah menolak bukti yang berlawanan sepintas mata ataupun sekilas pandang kita melihat itu sesuatu yang berlawanan, tetapi sebenarnya belum tentu itu berlawanan. Makanya kita harus hati-hati terhadap bias konfirmasi. Kemudian ada bias informasi. Kita ini selalu cenderung mencari informasi yang membenarkan keyakinan kita. Nah, kita sangat anti atau menutup diri terhadap informasi-informasi yang kontra terhadap keyakinan kita ataupun keinginan kita. Sehingga dalam hal ini kita harus seimbang menerima informasi dari plus minus, dari sisi yang pro dan kontra. Ini harus kita filter, kita saring, kita padukan sehingga dapat informasi yang tepat. Kemudian ada kekeliruan sunk cost, biaya hangus. Ini adalah efek. Semakin besar biayanya, semakin orang bersikeras tetap mempertahankan posisinya. Artinya semakin besar biaya yang kita keluarkan, yang dia korbankan, ia akan semakin keras mempertahankan kondisi itu, pekerjaannya ataupun kegiatannya. Ini adalah sifat naluriah manusia, dia akan semakin sayang terhadap biaya yang dia keluarkan. Kemudian ada tentang bagaimana tim bekerja. Tim bekerja itu biasanya memberikan penilaian yang baik sebagai tim yang unggul, yang memang bertugas, punya komitmen untuk menyelesaikan masalah. Pertama, masing-masing anggota tim ini akan mengeluarkan ide. Yang kedua, mereka akan berdiskusi dan masing-masing individu berbagi ide tanpa saling kritik atau saling debat. Di ronde kedua, mereka akan mengumpulkan ide-ide dari ronde pertama tadi, dari hasil diskusi pertama tadi. Mereka akan kumpulkan. Kemudian ronde ketiga, mereka akan mengklasifikasikan peringkat ide yang ada, sehingga ada yang menjadi prioritas pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya sebagai bahan kerangka berpikir ataupun kerangka analisis dalam mengambil keputusan. Demikian, terima kasih sebagai akhir bab 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.